Alhamdulillahillazi amarana bil-ihtisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita. Pada hari ini kita hadir di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana 11 bulan kita menjalani kehidupan. Tentu banyak dosa-dosa yang kita perbuat, baik terhadap dosa terhadap Allah karena kita tidak melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita. Juga tentu kita pernah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terhadap sesama manusia, kita pernah berbuat salah selama 11 bulan itu. Sekarang ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita, diberikan umur panjang kepada kita untuk bertemu kembali bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Karena bulan suci Ramadan ini, apabila kita melaksanakan banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, ada malam Lailatul Qadar, melaksanakan puasa, menahan tidak makan dan minum, tentu segala ibadah itu, khususnya ibadah puasa, memberikan kepada kita, Allah menjanjikan kepada kita untuk memberikan gelar menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum
menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita menjalankan ibadah puasa, kita menahan untuk makan dan minum demi untuk sempurnanya pahala puasa. Harus kita menahan untuk perbuatan oleh Allah, membicarakan pembicaraan yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh membicarakan kejelekan orang, tidak boleh mencari-cari aib orang. Karena di dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari yang berbunyi, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak perlu kepada puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekarang ini kita masuk pada era globalisasi. Kita berada pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lagi gemar-gemarnya mencari-cari kejelekan orang. Kita saling menjelekkan melalui media sosial. Agama Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bertingkah laku, berperilaku terhadap makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Mengajarkan bagaimana tentang hati dan perasaan yang bersih, menjaga lisan, menjaga rahasia pribadi, serta berakhlak mulia terhadap dirinya dan seluruh manusia dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Sebelum Islam turun, perilaku zaman jahiliyah tidak ada aturan. Tetapi setelah Islam turun, mengajarkan bagaimana kita berakhlak budi, berperilaku terhadap sesama makhluk di dunia ini, khususnya kepada sesama manusia. Karena artinya, hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa, dan janganlah suka mencari-cari keburukan orang lain. Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban dari fenomena yang sedang kita alami saat ini. Saat ini kita lagi gemar-gemarnya saling menjelekkan, saling menyalahkan, saling mencurigai melalui media sosial yang tadi. Yang seharusnya media sosial itu, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi itu digunakan untuk mempermudah kita beribadah, saling menghormati, saling mengajak berbuat kebaikan, bukan sebaliknya. Malah kita menggunakan untuk saling mengunci antara sesama manusia, antara sesama umat Islam. Itu yang sekarang terjadi. Coba kita lihat
ibadah. Yang dahulunya kita berangkat ke tanah suci berbulan-bulan karena kita naik kapal. Sekarang ini hanya hitungan jam kita sampai di tanah suci. Sampai di tanah suci kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita di tanah air karena ada yang namanya handphone. Kemajuan teknologi kita gunakan. Membaca Al-Quran tidak harus membawa Al-Quran. Di handphone ada semua ayat-ayat Al-Quran di situ. Seharusnya kemajuan teknologi itu digunakan mempermudah untuk beribadah, bukan sebaliknya. Karena 1000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, kita lihat karena kemajuan teknologi bisa mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah. Yang dahulunya kita berangkat ke tanah suci berbulan-bulan karena kita naik kapal. Sekarang ini hanya hitungan jam kita sampai di tanah suci. Sampai di tanah suci kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita di tanah air karena ada yang namanya handphone. Kemajuan teknologi kita gunakan. Membaca Al-Quran tidak harus membawa Al-Quran. Di handphone ada semua ayat-ayat Al-Quran di situ. Seharusnya kemajuan teknologi itu digunakan mempermudah untuk beribadah, bukan sebaliknya. Karena 1000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, jangan saling menggunjing, jangan saling mencurigai antara satu dengan yang lain. Karena menggunjing itu salah satu dosa besar yang membinasakan dan merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku maupun yang ikut mendengarkan gunjingan itu. Karena orang yang mendengarkan gunjingan itu sama dosanya dengan orang yang menggunjing. Ibnu Al-Mubarak menjelaskan, pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Menggunjing bagaikan orang yang sedang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Ini perumpamaan, tapi itu yang sekarang ini kita lagi gemar-gemar memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaktab badukum badan ayuhibbu ahadakum am yakula laman ahihi maitan fakharibtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Secara naluri tentu kita ingin memakan daging saudara kita yang sudah meninggal, bangkai saudara kita yang meninggal.
kemajuan teknologi informasi itu digunakan untuk saling menggunjing antara satu dengan yang lain. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Miraj pada langit kesekian, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah kamu itu yang kukunya panjang, terbuat dari tembaga, pekerjaannya menggaruk-garuk dadanya dan mukanya?" Dijawab oleh Jibril, "Itulah kaum yang ketika dia masih hidup, dia gemar, dia suka membicarakan kejelekan saudara-saudaranya sesama manusia." Jamaah Jumat rahimahullah, kita setelah pulang dari sholat Jumat ini nanti terbuat dari tembaga, pekerjaannya menggaruk-garuk dadanya dan mukanya. Dijawab oleh Jibril, "Itulah kaum yang ketika dia masih hidup, dia gemar, dia suka membicarakan kejelekan saudara-saudaranya sesama manusia." Jamaah Jumat rahimahullah, kita setelah pulang dari sholat Jumat ini nanti kita tafakur, kita berdiam diri melihat jari-jari tangan kita. Apakah kuku kita ini panjang, terbuat dari tembaga atau tidak? Kalau kukunya panjang, terbuat dari tembaga, sebaiknya sekarang juga dipoto. Sekarang juga kita berhenti menggunjing orang. Apalagi saat ini kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Ibadah puasa kita tidak dapat apa-apa, pahala tidak dapat apa-apa, yang didapat hanya haus dan lapar. Karena berpuasa tetap menggunjing orang. Jamaah Jumat rahimahullah, menggunjing orang lain tidak lepas dari satu istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ghibah, ifku, dan buhtan. Ghibah adalah membicarakan kejelekan orang, benar ada pada orang itu. Jadi walaupun orang itu benar berbuat seperti itu, kita dilarang membicarakan kejelekan. Itu namanya ghibah. Sedangkan ibu adalah orang yang ikut mendengarkan kuncikan itu dan mengiyakan, malah ikut menyebar-nyebarkan berita kejelekan itu. Ghibah, ifku, dan buhtan. Ghibah adalah membicarakan kejelekan orang, benar ada pada orang itu. Jadi walaupun orang itu benar berbuat seperti itu, kita dilarang membicarakan kejelekan. Itu namanya ghibah. Sedangkan ibu adalah orang yang ikut mendengarkan kuncikan itu dan mengiyakan, malah ikut menyebar-nyebarkan
betul orang itu berbuat seperti itu, berperilaku seperti itu. Itu yang biasa kita kenal dengan fitnah. Benar saja tidak boleh, apalagi tidak betul orang itu berbuat seperti itu. Menggunjing adalah sesuatu yang dapat dipahami sebagai menghina, baik berupa perkataan, isyarat, gambar, tulisan terhadap diri seseorang, baik berupa fisik, akhlak, keturunan dan agamanya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah sama dengan mencela penciptanya. Itu semua adalah ciptaan Allah yang tidak boleh kita cela. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah, jadi